Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mega Abang, menceritakan kisah horor misteri dan kisah nyata. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Selamat mendengarkan. Pak Darto adalah sosok yang dihormati di kampungnya. Meski tidak kaya harta, ia kaya budi pekerti dan keimanan. Usianya sudah menginjak 55 tahun, dengan rambut sebagian memutih dan tubuh yang mulai membungkuk. Setiap waktu sholat, namanya selalu tercatat sebagai jamaah tetap masjid. Ia bukan ustaz, bukan juga pemuka agama resmi, tapi semua orang tahu bahwa kehadiran Pak Darto di saf pertama adalah penanda waktu ibadah telah tiba. Kehidupan Pak Darto sederhana. Ia tinggal sendiri sejak istrinya wafat 2 tahun lalu karena sakit. Anak-anaknya semua merantau ke kota dan jarang pulang. Namun ia tidak pernah mengeluh. Hari-harinya ia isi dengan berkebun, membantu tetangga, dan menjaga kebersihan masjid. Banyak yang mengatakan bahwa Pak Darto adalah contoh orang yang hidup dalam kesunyian, tapi tetap damai karena dekat dengan Tuhan. Pada suatu malam, Pak Darto menghadiri tahlilan 3 malam di rumah kerabatnya di kota sebelah, sekitar 2 jam perjalanan dengan sepeda motornya. Acara berlangsung khidmat, namun langit mulai gelap saat ia hendak pulang. Beberapa orang menyarankan agar ia menginap saja, mengingat hujan deras mulai turun dan jalan pulang licin. Tapi Pak Darto menolak dengan halus. Ia merasa tak enak merepotkan tuan rumah. Apalagi masjid di kampungnya tak pernah benar-benar kosong. Siapa lagi yang akan membuka pintu dan menyalakan lampu sebelum subuh kalau bukan dirinya? Dengan memakai jas hujan tipis dan tas selempang berisi sarung, sajadah, dan Al-Quran kecil, ia mengayuh motornya perlahan di bawah guyuran hujan. Jalanan desa yang ia lalui sudah tidak asing baginya. Namun malam itu berbeda. Pandangan tertutup, kabut, jalan becek, dan gemuruh hujan membuat suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Di perempatan kecil dekat kebun karet, ia mendapati sebuah pohon tumbang menutupi jalan utama. Mau tak mau, ia harus mengambil jalan alternatif yang lebih jarang dilalui. Melewati desa tua yang konon sudah lama ditinggalkan penduduknya karena tanah longsor dan wabah. Mesin motornya meraung pelan saat ia memasuki jalan sempit yang diapit. Pepohonan rimbun, daun-daun basah menjuntai menutupi jalan. Suara hujan menetes dari dahan-dahan menciptakan irama alami yang menenangkan sekaligus mencemaskan. Pak Darto memperlambat laju motor, waspada terhadap jalan berlubang atau binatang melintas. Sesekali kilat menyambar, memperlihatkan siluet pepohonan yang berdiri seperti raksasa tua. Jam di tangannya menunjukkan pukul 19:10. Ia memperkirakan akan tiba di kampung sebelum pukul 8 malam jika tidak ada halangan. Namun setelah setengah jam menyusuri jalan itu, ia mulai merasa aneh. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada rumah, lampu, atau bahkan suara jangkrik. Hanya suara motornya sendiri yang mengiringi perjalanannya. Dan hujan yang entah kenapa justru semakin deras. Tiba-tiba, motor Pak Darto tersendat. Mesin bergetar, lalu mati mendadak. Bismillah, gumamnya sambil mencoba menstarter ulang. Namun mesinnya hanya meraung sesaat lalu diam lagi. Ia turun, memeriksa bahan bakar. Masih penuh. Tak ada yang aneh secara teknis. Tapi entah kenapa, hawa di sekitarnya mendadak berubah. Udara menjadi dingin menusuk. Bahkan jas hujan yang ia kenakan tidak mampu meredamnya. Dalam kebingungan, ia menengadah. Di kejauhan, samar-samar, terlihat cahaya kuning temaram dari balik pepohonan. Pak Darto menyipitkan mata. Sebuah bangunan tampak berdiri di ujung jalan kecil
yang bercabang dari jalan utama. Atapnya melengkung dan di atasnya berdiri sebuah kubah sederhana. Bentuknya khas. Bangunan masjid. Ia merasa sedikit lega. Masjid berarti tempat aman. Mungkin ia bisa berteduh sejenak atau bahkan menumpang mengisi baterai ponselnya untuk menghubungi warga kampung. Yang lebih penting, ia belum sholat Isya. Meskipun perjalanan belum usai, kewajiban kepada Allah tak boleh ditunda. Dengan langkah mantap, ia menyusuri jalan kecil itu menuju masjid. Semakin dekat, bangunan itu tampak semakin tua. Cat dindingnya kusam. Jendela kayunya tertutup rapat, dan lampu-lampu gantung di serambinya berayun perlahan ditiup angin malam. Namun yang paling aneh, di tengah sunyinya hutan dan derasnya hujan, dari dalam masjid terdengar lantunan azan. Suara azan itu berbeda dari yang biasa ia dengar. Lantunannya lambat, berat, dan seperti menggema dari ruang kosong yang dalam. Namun lafaznya benar, tidak ada yang salah. Pak Darto terdiam di halaman masjid, bulu kuduknya berdiri. Tapi ia menenangkan diri. Ia percaya bahwa siapapun yang masih mengumandangkan azan, berarti masih ada niat baik di sana. Dengan langkah pelan, ia membuka sandal, menggulung celana, dan menuju tempat wudhu yang berada di sisi kiri bangunan. Air di kolam wudhu itu dingin, tapi jernih. Ia membasuh muka, tangan, kepala, lalu kaki. Entah kenapa air itu terasa menenangkan, seolah membasuh bukan hanya tubuhnya, tapi juga rasa cemas di hatinya. Setelah selesai, ia berjalan ke dalam masjid, membuka pintu kayu yang agak berat, dan di sanalah ia melihatnya, sekitar 5 orang, sudah duduk dalam saf, mengenakan pakaian serba putih. Mereka tidak menoleh, tidak berbicara, semuanya menunduk diam. Pak Darto ragu sejenak, namun ia tetap melangkah masuk dan bergabung di barisan belakang. Suasana sunyi menyelimuti masjid tua itu. Meski tak ada satupun rumah di sekitar, lampu gantung di serambi masjid menyala temaram, memancarkan cahaya kekuningan seperti pelita tua yang menolak padam. Langkah Pak Darto menjejak pelan di lantai, berubin hijau tua yang basah oleh tetesan hujan. Hatinya sedikit tenang. Tempat ini tampak seperti rumah ibadah biasa. Namun, entah mengapa hawa di sekitarnya tetap terasa aneh. Seolah-olah udara di sini tidak bergerak, seperti waktu yang membeku. Masjid itu tidak terlalu besar. Sekitar 8 saf dapat ditampung di dalamnya. Ruangannya remang-remang, hanya diterangi lampu gantung dan lentera kecil di dekat mimbar. Dindingnya penuh ukiran kaligrafi. Sebagian sudah tertutup debu dan lumut halus. Tapi yang membuat Pak Darto tertegun bukanlah kondisi masjid, melainkan para jamaah yang telah duduk bersila di saf depan. 5 orang, semuanya mengenakan gamis putih yang tampak lusuh dan basah. Mereka duduk diam, tak bergerak sedikit pun, seperti patung batu. Wajah-wajah mereka tertunduk, tak terlihat jelas. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum, tidak ada anggukan seperti biasanya saat seseorang masuk ke masjid. Pak Darto sempat ragu, tapi ia kembali meyakinkan diri. Siapapun yang mendatangi masjid pastilah berniat baik. Mungkin mereka ini warga kampung, terpencil yang masih memelihara tradisi diam dan khusyuk. Tak lama, sosok imam berdiri di depan. Pak Darto tidak tahu kapan tepatnya lelaki itu muncul. Ia mengenakan jubah putih panjang, wajahnya tertutup sorban kecuali bagian mulut. Tubuhnya tinggi dan kurus. Ia berdiri tegak menghadap mihrab. Tanpa memberi aba-aba atau iqamah, imam langsung mengangkat tangan dan mengucap takbir. Allahu Akbar. Namun suara itu bukan suara manusia biasa. Bukan hanya berat, tapi juga menggema seperti dari sumur dalam.
Suaranya seolah datang dari tempat jauh, jauh sekali, tapi langsung masuk ke telinga, membuat dada Pak Darto terasa sesak. Meskipun lafalnya benar, intonasinya mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti ada kesedihan dan kemarahan yang menyesap di setiap suku, katanya. Pak Darto bergeming. Ia mencoba khusyuk, ia mengikuti gerakan sholat dengan hati-hati. Ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, semuanya dilakukan sebagaimana biasa. Tapi ada yang ganjil, gerakan para jamaah di depannya seragam, terlalu serempak, seperti dikendalikan oleh satu kehendak. Tidak ada gerakan spontan seperti biasanya. Semuanya kaku dan bersamaan, seperti boneka yang disinkronkan. Saat imam mulai membaca surah, suara itu kembali bergema. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat-ayat Al-Fatihah terdengar, panjang dan lambat, sangat lambat. Bahkan Pak Darto sempat ragu apakah ia sedang membaca atau merintih. Lantunan itu menciptakan tekanan di dada, membuat napasnya terasa berat. Tapi ia tetap berdiri, tetap mengikuti. Ia menundukkan kepala, menahan pikiran-pikiran liar yang mulai muncul. Ia berkata dalam hati, "Ini hanya ujian. Mungkin orang-orang di sini memang membaca dengan cara berbeda. Tidak semua daerah sama." Namun saat imam melanjutkan ke surah kedua, yang ia kenali sebagai surah Al-Zalzalah, Pak Darto merasa sesuatu bergetar di bawah kakinya. Lantunan ayat Idza zulzilatil ardu zilzalaha diucapkan dengan suara berat bercampur gema, dan pada saat itu lantai masjid seperti berdenyut. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat sajadahnya bergeser perlahan ke kanan. Pak Darto mulai gelisah. Pandangannya melirik ke kiri dan kanan. Ia memperhatikan jamaah di sampingnya. Salah satu dari mereka terlihat memiliki jemari yang sangat panjang. Terlalu panjang. Pakaian putihnya menutupi hampir seluruh tubuh. Tapi Pak Darto yakin ia melihat jemari itu menjulur keluar dari lengan baju, menggenggam perutnya seperti mencengkeram. Pelan-pelan, rasa takut mulai menyelinap. Keringat dingin mengalir di pelipis. Tapi ia tetap bertahan. Ia tahu dalam ajaran agama, sholat harus dituntaskan kecuali dalam bahaya nyata. Ia berusaha mengabaikan semua tanda-tanda janggal itu. Fokus pada bacaan sendiri, fokus pada Allah. Namun ketika rakaat kedua dimulai, suara dari arah mihrab berubah. Imam mengucapkan takbir dengan suara yang bukan hanya berat, tapi kini terdengar, berlapis, seperti lebih dari satu suara berbicara bersamaan. Seolah ada 2, 3, bahkan 4 suara mengikuti bacaan imam, namun tidak selaras, saling timpa dan bersaing, menciptakan gema mengerikan. Pak Darto menunduk, menahan gemetar. Ia kini tahu, ini bukan sholat biasa. Ini bukan masjid biasa, tapi ia juga tahu. Ia tidak bisa keluar di tengah sholat. Ia hanya bisa berharap apapun yang sedang terjadi akan berakhir ketika salam terakhir diucapkan. Di antara bisikan angin dan detak jantung yang kian cepat, satu hal mulai terasa jelas bagi Pak Darto. Ia sedang tidak bersama manusia, atau jikapun mereka pernah menjadi manusia, mereka kini bukan lagi makhluk yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Darto menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ia menoleh ke kiri, menyempurnakan salam. Namun ketika ia menunduk, suasana di sekelilingnya terasa hampa. Saf-saf yang tadinya terisi penuh oleh para jamaah putih itu, kini kosong, sepi. Tak ada satupun orang yang tersisa. Tak ada suara langkah, tak ada suara zikir penutup, bahkan tidak ada gema nafas selain miliknya sendiri. Hanya suara detak jantungnya yang memukul-mukul dari dalam dada, keras dan tak beraturan. Pak Darto duduk diam di atas sajadahnya, tubuhnya mulai gemetar.
Ia menoleh ke kanan dan kiri dengan perlahan, seolah berharap melihat salah satu jamaah tersisa. Tapi yang ada hanya dinding masjid yang kini tampak berbeda. Langit-langit kayu yang sebelumnya bersih dan rapi, kini berubah menjadi papan-papan tua yang rapuh, penuh sarang, laba-laba yang menggantung seperti tirai kematian. Lampu gantung, yang tadi menyala kuning temaram, kini hanya berupa kerangka, besi berkarat, bergoyang perlahan meski tak ada angin. Ukiran kaligrafi yang indah di dinding berubah menjadi noda hitam samar, seperti bekas terbakar. Lantai masjid yang sebelumnya mengilap, kini dipenuhi lumut dan kotoran kelelawar. Pak Darto bangkit perlahan. Tubuhnya lunglai, napasnya tercekat. Ia menatap pintu masjid di depannya. Tertutup, rapat. Ia melangkah mendekat, tapi langkahnya berat, seolah udara di ruangan ini berubah menjadi lumpur kental yang menahan setiap gerakannya. Ketika ia hampir sampai di depan pintu, suara itu muncul, cekikikan, pelan, menyeringai. Suara tawa kecil seperti anak-anak, atau mungkin bukan. Cekikikan itu berasal dari arah mihrab, dari balik tirai mimbar yang tadi digunakan oleh imam. Disusul suara langkah kecil, cepat, dan tak beraturan, seperti tangan yang berjalan di atas papan kayu. Pak Darto menoleh, napasnya tercekat. Tak ada siapapun, tapi cekikikan itu makin jelas, dan kini terdengar dari atas langit-langit. Tap, tap, tap. Suara langkah lain muncul, kali ini berat dan lambat, seperti telapak kaki yang menyeret di lantai basah. Ia datang dari arah belakang, dari saf terakhir. Pak Darto menelan ludah dan menoleh. Tidak ada siapapun, tapi suara itu tidak berhenti. Bahkan kini terdengar dari berbagai arah, seperti makhluk-makhluk tak terlihat tengah mengepungnya dari segala sisi. Dengan panik, ia membuka pintu masjid, namun tak bergerak. Ia mendorongnya lebih keras. Masih terkunci, ia mengguncangnya, menekan, memukul, tetap tertutup, rapat. Seperti tak pernah ada engsel atau celah untuk keluar. Pak Darto menoleh ke jendela. Ia berlari ke sana, mencoba mendorong daun jendela kayu. Tapi di baliknya, hanya dinding batu hitam. Tidak ada jalan keluar. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini. Gumamnya lirih. Tiba-tiba seluruh lampu dalam masjid padam serentak. Gelap pekat menyelimuti ruang. Bahkan bayangan pun lenyap. Suara-suara menjadi lebih nyata. Bisikan di telinga, tawa di langit-langit, dan geraman dari bawah lantai. Dalam kegelapan itu Pak Darto mendengar sebuah suara. Pelan, berat, dan penuh dendam. Kenapa? Kau masuk ke rumah kami. Ia memutar tubuh, mencoba mencari sumber suara. Tapi tak ada wujud yang bisa dilihat. Hanya suara dan dingin. Hawa dingin yang begitu menusuk, seperti dihisap masuk ke dalam dunia lain. Masjid itu tak lagi terasa seperti rumah ibadah. Ia kini seperti perut seekor makhluk raksasa, hidup dan lapar. Pak Darto berlari ke pintu depan sekali lagi. Dan dengan tenaga terakhir, ia menabrakkan tubuhnya ke sana. Pintu terbuka. Ia jatuh, terguling keluar, menabrak tanah basah. Namun yang dilihatnya di luar bukanlah jalan setapak menuju hutan tempat ia datang. Yang ada hanyalah halaman masjid itu lagi, dengan sudut pandang berbeda, seolah ia tak benar-benar keluar. Ia hanya berputar di dalam tempat yang sama. Ia bangkit, berjalan menjauh ke arah gerbang yang terlihat samar. Tapi setiap ia melangkah, dunia sekelilingnya bergerak. Masjid tampak semakin dekat, seolah menariknya kembali. Ia mencoba arah lain, namun tetap berakhir di tempat yang sama. Halaman depan masjid, dengan pintu kayu itu berdiri seakan mengejeknya. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar, dan dari bawah tanah muncul suara lirih,
suara orang mengaji. Tapi ayat-ayatnya terdengar kacau, terpotong-potong, beberapa bagian seolah terbalik atau dibaca mundur. Sebuah suara terdengar paling jelas. Fa'inna tazhabun, fa'inna tazhabun. Kemana kamu akan pergi? Kemana kamu akan pergi? Pak Darto terduduk, kehabisan tenaga. Bibirnya bergetar melafalkan ayat kursi, berulang-ulang, dengan suara nyaris tak terdengar. Ia menutup mata, menahan air mata, dan rasa takut yang nyaris melumpuhkan akalnya. Ia tidak tahu apakah ia sedang terjebak dalam mimpi buruk, atau memang telah masuk ke tempat yang tidak lagi berada di alam manusia. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara lain, suara yang berbeda, lembut dan tua. Jangan diam di sana. Cepat, ikuti arah azan subuh nanti. Tapi jangan pernah menoleh ke belakang. Pak Darto membuka matanya. Di bawah pohon besar, berdiri seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Wajahnya samar dalam kabut, tapi matanya bersinar terang. Kalau kau menoleh, mereka akan tahu wajahmu. Dan kalau mereka tahu wajahmu, kau tak akan bisa pulang. Seketika, langit bergemuruh. Cahaya samar mulai muncul dari ufuk timur. Tanda fajar hampir menyingsing. Pak Darto bangkit perlahan, menahan tubuhnya yang lemas. Ia mulai berjalan menjauh dari masjid, menembus kabut, menolak semua suara yang memanggil-manggil namanya dari belakang. Tangisan, tawa, suara anak kecil, bahkan suara istrinya yang telah lama meninggal, semua memanggil, memohon dan membujuk. Tapi ia terus berjalan, lurus ke depan, menolak untuk menoleh. Di tengah keputusasaan itu, Pak Darto menutup mata. Tangannya gemetar mengangkat tasbih kecil dari kantong baju. Dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, ia mulai membaca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Satu persatu doa-doa pelindung ia lafalkan dengan sepenuh hati. Ia tidak lagi mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia tahu, ia harus bertahan. Ia harus keluar dari tempat ini sebelum akalnya ikut hilang di telan dunia gelap yang tidak dikenalnya. Air matanya jatuh perlahan. Suara-suara makin dekat, seperti mengepung dari segala arah. Namun di tengah-tengah keributan suara gaib itu, muncul satu suara lain. Bening, berat dan penuh wibawa, namun tidak menakutkan. Kau tak seharusnya masuk ke wilayah ini, nak. Pak Darto membuka mata. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua berjubah lusuh warna kelabu. Wajahnya tirus dan tampak lelah. Namun matanya bersinar lembut. Lelaki itu seperti tidak terpengaruh oleh atmosfer mengerikan di sekeliling mereka. Ia berdiri tenang, seolah telah lama hidup berdampingan dengan ketakutan itu. Masih ada jalan keluar, tapi sekali lagi kau harus percaya dan kuat menahan godaan, katanya pelan. Ikuti jalan kecil di sebelah kiri pohon besar itu, ujar lelaki tua sambil menunjuk ke arah semak belakar yang tampak hampir tertutup kabut. Berjalanlah lurus, jangan berhenti, jangan berbicara, dan yang paling penting. Ia mendekat dan membisikkan ke telinga Pak Darto dengan suara sangat pelan tapi tajam. Jangan pernah menoleh ke belakang, sampai kau melewati batas desa. Apapun yang kau dengar, abaikan. Pak Darto mengangguk pelan. Ia tidak berani bertanya siapa lelaki tua itu. Ia juga tidak yakin lelaki itu benar-benar manusia. Tapi untuk saat ini, ia memilih percaya. Dengan langkah pelan, ia mulai berjalan. Semak belukar terbuka sedikit demi sedikit, seperti memberi jalan. Kabut di sekitarnya tebal, namun di kejauhan tampak cahaya samar. Mungkin itu cahaya fajar, mungkin hanya ilusi.
Tapi hanya itu satu-satunya arah yang bisa ia pilih. Langkah pertama terasa berat. Kakinya seperti menjejak tanah yang lengket, seperti lumpur menghisap. Tapi perlahan ia menemukan ritme. Satu langkah, lalu satu lagi, dan lagi. Ia mengingat pesan lelaki tua tadi, jangan menoleh, jangan berhenti, dan jangan menjawab. Namun begitu ia mencapai sekitar 10 meter dari masjid, suara-suara itu kembali muncul. Kali ini berbeda. Pak Darto, tolong aku. Ini suara Warti, istrimu. Aku di belakangmu. Tolong. Pak Darto mengepal tangannya. Air matanya kembali menetes. Suara itu mirip sekali dengan mendiang istrinya yang telah lama wafat. Bahkan cara memanggilnya pun sama, dengan nada lembut penuh harap. Tapi ia tahu, itu bukan Warti. Ia terus berjalan. Pak Darto, ini anakmu. Ayah, kau tinggalkan aku. Ayah, lihat aku sebentar saja. Pak Darto nyaris terguncang. Suara itu begitu meyakinkan. Tapi ia menggigit bibir bawahnya, menunduk, dan melafalkan, La haula wa la quwata illa billah. Suara langkah kian banyak. Di sisi kirinya, seperti ada yang berlari. Di sisi kanan, suara orang tertawa terbahak-bahak. Di belakangnya sesuatu seperti menarik-narik ujung baju dan sarungnya. Tapi setiap kali ia ingin menoleh, ia mengingat satu hal. Jika ia menoleh, mereka akan tahu wajahnya. Jika mereka tahu, ia tidak akan bisa pulang. Udara semakin berat, kabut semakin tebal, namun cahaya di ujung jalan kian terang. Ia mulai melihat bayangan pohon-pohon biasa, tidak seperti pepohonan bengkok dan menghitam di sekitar masjid tadi. Ada harapan, tapi suara terakhir yang muncul membuat ia hampir berhenti. Pak Darto, kau belum salam. Suara itu, suara imam di masjid tadi. Dingin merayap di tengkuk. Salam adalah penutup sholat. Jika tidak dilakukan sempurna, apakah itu artinya ia masih berada dalam sholat? Ia terhuyung. Keraguan menyusup. Kakinya hampir berhenti. Namun entah dari mana bisikan lelaki tua tadi terdengar lagi di dalam pikirannya. Itu bagian dari jebakan. Terus berjalan. Sedikit lagi, Pak Darto menguatkan hati, melangkah lagi. Selangkah, 2 langkah. Keringat membasahi wajahnya, tubuhnya basah oleh lumpur dan ketakutan. Namun akhirnya, setelah entah berapa lama, ia melihat jalan tanah kecil yang ia kenali. Jalan sempit menuju desa tetangga. Saat ia melangkah ke batas desa, hawa di sekitarnya berubah. Ringan, terang, suara-suara menghilang, kabut memudar. Dan masjid itu lenyap dari pandangan. Ia berdiri terengah, menatap langit yang mulai membiru. Fajar benar-benar datang. Pak Darto jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Kali ini bukan karena takut, tapi karena selamat. Setelah semua yang ia lewati, ia masih diberi kesempatan untuk kembali. Namun jauh di belakangnya, di balik kabut yang mulai menutup lagi jalan itu, terdengar satu suara terakhir. Sayup, pelan, seperti angin. Kau telah melihat kami. Kau akan kembali suatu hari nanti. Pagi itu, setelah langkah terakhirnya menjejak tanah desa sendiri, Pak Darto roboh tepat di depan gerbang rumah. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin, dan bibirnya terus-menerus melafalkan doa-doa perlindungan dengan suara parau. Warga yang melihat segera membawanya masuk, mengabari keluarganya, dan memanggilkan mantri. Selama 3 hari 3 malam, Pak Darto terbaring demam tinggi. Tubuhnya menggigil hebat, seperti orang terserang penyakit berat. Namun anehnya tidak ditemukan tanda-tanda medis yang jelas. Ia hanya mengigau, menyebut-nyebut kata masjid, kabut, jangan menoleh, berulang-ulang.
Istrinya yang kedua, Bu Darmi, menangis sepanjang hari. Mereka menikah beberapa tahun setelah istri pertamanya meninggal. Ia belum pernah melihat suaminya setakut ini. Bahkan saat ditinggal mati anak sulung mereka pun, Pak Darto tetap tegar. Tapi kali ini, sorot matanya kosong. Seperti ada sesuatu yang masih tertinggal di tempat ia tak seharusnya berada. Pada hari keempat, panas tubuhnya perlahan turun. Pak Darto mulai bisa duduk, walau masih lemas. Namun pandangannya berubah. Matanya tajam, selalu waspada terhadap cahaya, bayangan, atau suara-suara kecil. Ia hampir tidak pernah lagi berada di ruangan sendirian. Setiap kali mendengar suara azan, ia menggigil dan meminta seseorang menemaninya sholat. Beberapa warga yang menjenguk mendengar kabar dari mulut Bu Darmi tentang apa yang terjadi. Gosip pun cepat menyebar, mulai dari dugaan kesurupan hingga cerita lama tentang jalan yang dulu memang dikenal angker oleh orang-orang tua desa. Pak Lurah yang mendengar cerita langsung datang sendiri ke rumah Pak Darto. Setelah mendengar kisah lengkapnya, ia hanya duduk terdiam, wajahnya muram. Pak Darto, Masjid Al-Khusyu? Kau yakin itu nama masjidnya? Pak Darto mengangguk pelan. Di atas mihrabnya ada tulisan itu, Masjid Al-Khusyu. Tapi waktu aku ke sana, masjidnya masih berdiri, masih utuh. Hanya aneh saja para jamaahnya. Pak Lurah menghela napas panjang. Masjid itu sudah runtuh sejak lama. Bahkan sebelum saya lahir, sekitar tahun 60-an kalau tidak salah. Pak Darto memandang lurah itu tak percaya. Tidak mungkin, Pak. Aku sholat di sana. Aku melihatnya sendiri. Masih ada imamnya. Masih ada jemaahnya. Meskipun, ya aneh memang. Tapi, bukan puing. Pak Lurah hanya mengangguk pelan. Besok pagi kita ke sana. Biar semua jelas. Keesokan harinya, rombongan kecil warga desa ikut Pak Darto dan Pak Lurah menuju jalur alternatif yang ia lewati malam itu. Meski sebagian warga ragu, mereka tetap menyusuri jalan kecil di tepi hutan, menyibak semak, dan melewati pepohonan tinggi yang nyaris menutup langit. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka sampai di tempat yang dimaksud. Namun yang mereka temukan bukan masjid. Di sana hanya ada puing-puing bangunan tua, tertutup semak, dan akar pohon besar. Beberapa pilar batu masih berdiri setengah runtuh, dan lantai yang dulunya keramik kini sudah tertutup tanah dan lumut. Di tengah reruntuhan itu berdiri sebuah batu nisan besar dari batu hitam yang dipahat rapi. Tulisan pada batu nisan itu mulai tertutup jamur dan lumut, tapi masih terbaca. Di sini dahulu berdiri Masjid Al-Khusyu, runtuh bersama kampungnya pada tahun 1993. Karena longsor besar yang menelan seluruh desa. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisinya. Seluruh warga terdiam, angin seolah berhenti bertiup, suasana hutan berubah hening, bahkan burung pun tak berkicau. Pak Darto melangkah mendekat, jantungnya berdetak kencang. Ia memandang ke sekitar, mencoba mencocokkan dengan tempat yang ia lihat malam itu. Dan benar, struktur bangunan yang tersisa sama. Pilar mihrab, mimbar, dan letak saf. Bahkan, di salah satu sudut, ia masih mengenali tempat imam berdiri, hanya kini dikerubungi akar dan rayap. Tapi aku sholat di sini. Malam itu, kata Pak Darto suaranya bergetar. Masjid ini berdiri utuh, jamaahnya banyak. Hanya saja mereka, wajahnya pucat dan dingin. Pak Lurah meletakkan tangan di bahunya, menatap dengan sorot mata serius. Mungkin Allah masih memberimu kesempatan, Pak Darto, tapi tidak semua orang yang masuk ke wilayah ini bisa kembali. Kau harus bersyukur dan waspada. Pak Darto menatap batu nisan itu lama sekali. Di hatinya berkecamuk antara syukur karena masih hidup
dan rasa takut karena ia sadar ia telah berada di wilayah yang sudah tak lagi dihuni manusia. Ia telah menembus batas yang selama ini dijaga oleh alam dan gaib. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup Pak Darto perlahan kembali normal. Ia kembali ke rutinitas, ke ladang dan masjid, meskipun tak pernah lagi lewat jalur hutan. Tapi tetap saja ada yang berbeda dalam dirinya. Orang-orang desa mulai memperhatikan setiap kali Pak Darto berjalan di bawah cahaya matahari pagi atau sore, bayangannya terlihat aneh, terkadang tidak ada, terkadang bergerak tidak sesuai tubuhnya. Pernah, suatu siang, saat ia berdiri di teras rumah, tetangganya yang sedang lewat berhenti mendadak. "Pak Darto, tadi saya lihat bayangan panjenengan bergerak sendiri." Pak Darto hanya diam, tidak menjawab, tidak membantah. Malam harinya saat bercermin di kamar mandi, ia menyalakan lampu dan menatap refleksinya. Wajahnya tampak tua, lebih tua dari yang seharusnya. Di belakangnya seharusnya ada bayangan, tapi tak ada apa-apa, hanya kaca bening dan dirinya sendirian. Sejak saat itu, Pak Darto semakin rajin ibadah. Setiap malam ia mengaji dan bersyalawat, tak pernah absen tahajud. Tapi ada satu kebiasaan baru yang muncul. Setiap kali selesai sholat, ia akan mengucap salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri. Lalu diam sejenak, sebelum ia menoleh perlahan ke belakang dan berbisik sangat pelan. Assalamualaikum. Untuk kalian yang masih di sana.